Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video sebelumnya telah dibahas catatan tentang cara menulis teks pertunjukan yang baru. Di video ini akan dibahas catatan tentang jurnal ya dalam proses penciptaan pertunjukan yang baru. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share video ini. Pada awal penciptaan setiap pertunjukan yang baru, kita perlu memberi jurnal catatan ya pada setiap anggota tim kreatif. Jurnal ini dimaksudkan untuk digunakan dalam semua tugas menulis serta untuk mencatat ide-ide baru yang muncul dalam proses berlangsung. Proses penciptaan teater ini melibatkan banyak eksplorasi dan pemikiran, dan jurnal menjadi ruang yang sangat penting untuk membebaskan kreativitas dan mendalami gagasan-gagasan yang muncul. Penting bagi kita bahwa jurnal-jurnal ini dibuat dari halaman kosong ya, tanpa garis kalau bisa ya, untuk mendukung gagasan utama bahwa kreativitas dapat datang dalam berbagai bentuk dan ekspresi. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap peserta untuk mengekspresikan diri tanpa batasan bentuk atau struktur yang kaku. Dengan jurnal yang polos tersebut ya, proses menulis, menggambar bisa lebih terbuka dan spontan dan mendorong kebebasan berekspresi. Metafora halaman kosong ini juga sangat relevan dalam konteks penciptaannya. Halaman kosong melambangkan potensi untuk memulai dari awal dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dalam penciptaan teater, ini mencerminkan proses merancang pertunjukan dari awal yang belum terdefinisi menjadi karya yang penuh makna dan imajinasi. Jadi jurnal ini menjadi saksi bagi setiap langkah, perubahan, dan perkembangan ide yang terjadi, memberi ruang bagi para kreator untuk bebas bereksplorasi. Dengan memberikan anggota kelompok kesempatan untuk memiliki dan mengisi jurnal mereka sendiri, kita sedang menanamkan rasa kepemilikan dan kontrol terhadap proses kreatif. Ini juga memberikan mereka ruang untuk mengembangkan ide-ide pribadi dan refleksi tentang karya yang sedang diciptakan. Jurnal ini adalah dokumentasi reflektif dan sistematis ya, yang mencatat berbagai aspek selama proses kreatif. Jurnal ini bertujuan membantu kreator baik individu maupun kelompok dalam mendalami, mengevaluasi, dan mengembangkan gagasan serta pelaksanaan artistik ya. Berikut adalah poin-poin penting yang dapat dijelaskan terkait jurnal dalam proses penciptaan pertunjukan. Yang pertama adalah fungsi jurnal. Jadi jurnal ini adalah medium untuk mencatat perjalanan proses kreatif. Dalam konteks penciptaan pertunjukan, jurnal berfungsi untuk merekam ide awal ya, mendokumentasikan gagasan, inspirasi atau tema yang menjadi dasar karya, mengevaluasi proses, menjadi alat refleksi terhadap keputusan artistik yang dibuat. Lalu selanjutnya mengidentifikasi hambatan, mencatat tantangan yang dihadapi serta bagaimana mengatasinya, menjaga konsistensi dan dokumentasi, mengelola kontinuitas proses dari tahap awal hingga pertunjukan selesai. Yang kedua adalah isi jurnal penciptaan ya. Jurnal penciptaan pertunjukan ini biasanya memuat beberapa aspek seperti latar belakang dan inspirasi. Jadi apa yang memotivasi tema pertunjukan, inspirasi dari mana yang mempengaruhi bentuk dan isi karya ini. Lalu proses eksplorasi, dokumentasi eksplorasi artistik seperti latihan aktor, percobaan teknis atau eksperimen multimedia ya. Atau refleksi harian, jadi catatan pengalaman dan evaluasi terhadap setiap langkah proses kreatif. Sebagai keputusan artistik, detail keputusan yang dibuat dalam penyutradaraan, desain panggung, atau koreografi. Sebagai interaksi tim, ya, pengamatan dinamika kelompok dalam kolaborasi kreatif. Yang ketiga adalah bentuk jurnal. Ini tidak harus berbentuk tulisan panjang, bisa berupa tulisan naratif, deskriptif, proses, dan refleksi.
Bisa juga sketsa atau gambar ya untuk menjelaskan ide visual seperti desain panggung atau kostum ya. Atau bisa juga foto dan video, dokumentasi latihan atau eksplorasi gerak, atau bisa juga diagram atau peta pikiran ya, untuk menyusun hubungan antar elemen karya. Yang keempat adalah manfaat jurnal ya. Pertama, menciptakan kesadaran proses, membantu pencipta memahami dan mendalami karya secara lebih menyeluruh ya. Lalu menghadirkan bukti dari proses. Jadi berguna untuk presentasi karya atau laporan pertanggungjawaban misalnya ya kepada donor misalnya ya, pemberi hibah. Selanjutnya bisa meningkatkan kolaborasi. Memastikan semua anggota tim ini memiliki rujukan yang sama terhadap gagasan dan keputusan. Terus selanjutnya menjadi arsip karya. Jadi berguna sebagai referensi untuk proyek mendatang. Yang kelima, ini adalah contoh praktek jurnal ya. Misalnya dalam menciptakan sebuah pertunjukan hari ke-1, misalnya ide awal muncul dari sebuah puisi tentang kesendirian. Catatan reflektif berisi bagaimana puisi tersebut terhubung dengan tema pertunjukan. Hari kelima, misalnya latihan aktor ya, mengeksplorasi simbol dari koreografi, mendokumentasikan ya melalui sketsa atau video ya. Ini bisa menjadi catatan untuk memperbaiki kekurangan. Lalu hari ke-10 misalnya tim artistik mencoba ya mendesain ya, lalu melakukan keputusan artistik, warna, nuansa, efek dan lain-lain, dan semuanya dicatat di dalam jurnal itu. Jurnal ini menjadi peta perjalanan kreatif yang dapat dirujuk kapan saja, baik selama proses maupun sesudah pertunjukan selesai. Demikianlah pembahasan singkat tentang catatan tentang jurnal dalam proses penciptaan teater yang baru ya. Di video berikutnya akan dibahas catatan tentang keamanan emosional dalam proses menulis teks pertunjukan yang baru. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video berikutnya.